Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Christine Megawe dengan NPM 022724111174. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pembangunan perbankan syariah. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pembangunan perbankan syariah. Kita akan membahas di sini ada 8 topik. Nah, yang pertama ada definisi perbankan syariah. Jadi teman-teman, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama larangan riba, ghar atau ketidakpastian berlebih, dan masyir atau spekulasi. Jadi teman-teman, transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sah dengan tujuan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat. Di balik itu semua ada ciri utamanya. Yang pertama, menggunakan akad murabaha, mudarabah, dan musyarakah, atau juga biasa hijrah dan lain-lain. Yang kedua ada sistem berbasis profit loss sharing. Yang ketiga mengedepankan sektor real dan memberkahan transaksi. Yang kedua ada peran lembaga keuangan syariah atau LKS. Lembaga keuangan syariah menjadi pusat ekosistem perbankan syariah. Bank Umum Syariah atau biasa disebut dengan BUS menjadi motor utama penghimpun dana berdasarkan prinsip syariah, menyalurkan pembiayaan untuk sektor UMKM, industri yang halal, dan pertanian hingga properti. Ini mengembangkan produk kompetitif seperti pembiayaan KPR syariah, pembiayaan modal kerja, dan investasi. Yang B ada unit usaha syariah atau biasa disingkat dengan UUS, menjadi jembatan transformasi bank konvensional menuju full syariah. Ini memperluas jangkauan layanan syariah tanpa harus membentuk bank terlebih dahulu atau membentuk bank baru. Yang C ada BPRS atau biasa disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ini memperkuat sektor UMKM lokal dan mikro, membantu akses keuangan masyarakat kecil di daerah. Dan yang D lembaga pendukung non-bank. Jadi teman-teman, lembaga pendukung non-bank ini adalah asuransi syariah untuk mitigasi resiko pengadaian syariah untuk pembiayaan mikro. BMT atau koperasi syariah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pasar modal syariah sebagai sumber investasi halal. Keberadaan semua lembaga pendukung ini membuat ekosistem syariah lebih lengkap dan saling berhubungan. Oke, kita masuk pada yang ketiga. Yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi menjadi fondasi penting agar sistem berjalan konsisten dan dipercayai oleh publik. Yang A ada otoritas jasa keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Ini mengatur produk, manajemen risiko, tata kelola, dan perizinan. Ini menyusun roadmap perbankan syariah jangka panjang, misalnya roadmap 2020 hingga 2025. Yang B ada Bank Indonesia. Bank Indonesia menyediakan kebijakan moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia syariah atau biasa disingkat dengan SBIS dan GWM syariah. Jadi ini mengatur sistem pembayaran seperti kris syariah, financing pembayaran halal. Yang C ada Dewan Syariah Nasional MUI atau biasa disingkat dengan DSN MUI. Ini mengeluarkan
fatwa sebagai dasar kehalalan produk dan akar perbankan syariah, menjamin kesesuaian syariah agar tidak ada praktik yang menyimpan, dan yang D ada Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi payung hukum nasional, menjamin legalitas, perlindungan konsumen, dan struktur kelembagaan regulasi yang jelas, membuat industri ini stabil dan dipercaya oleh masyarakat serta investor. Yang keempat ada edukasi dan pelatihan. Jadi teman-teman, sumber daya manusia menentukan kualitas layanan dan inovasi. Jadi lembaga pendidikan dan pelatihan, misalnya perguruan tinggi ekonomi syariah, UII, UIN, Unhair dan sebagainya, LPS keuangan syariah untuk sertifikat kompetisi, OJK Institut, dan BI Institut fokus utama pembangunan SDM, pemahaman fiska, muamalah, manajemen risiko syariah, inovasi produk dan digital banking, kepatuhan syariah compliance semakin baik jika sumber daya manusia semakin luas, semakin cepat pertumbuhan dan kredibilitas industri. Oke teman-teman, kita lanjut pada yang kelima, ada inovasi produk syariah. Inovasi ini berkembang pesat karena inovasi yang relevan. Contoh inovasi seperti pembiayaan syariah digital, seperti pembukaan rekening online, mobile, mudarabah, grant financing syariah untuk energi pembukaan, wakaf produktif melalui bank, e-money syariah, kartu pembiayaan syariah berbasis akad ijra, crowdfunding syariah untuk UMKM. Inovasi menjaga perbankan syariah tetap kompetitif dengan bank konvensional. Yang keenam ada kerjasama internasional perbankan syariah tidak berdiri sendiri, ia terhubung secara global. Jadi bentuk kolaborasinya seperti kerjasama dengan bank syariah internasional seperti Malaysia, Bahrain, dan UAM. Kerjasama standarisasi dengan AAOIFI, IFSB, ICDISDB, pertukaran data, riset keuangan syariah, dan investasi lintas negara. Kerjasama mempercepat adopsi standar global dan memperluas peluang inovasi. Yang ketujuh ada tantangan yang dihadapi. Jadi teman-teman, walau berkembang, industri perkembangan syariah masih menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama seperti literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat belum paham perbedaan dan manfaat syariah. Yang B ada skala industri masih kecil. Market share masih di bawah 10% sehingga daya saing belum maksimum. Yang C ada sumber daya manusia yang belum merata. Beberapa daerah masih kekurangan ahli syariah dan risiko. Yang D ada inovasi digital lambat. Tidak semua bank syariah punya kemampuan teknologi setinggi bank besar. Yang E ada persaingan ketat. Harus bersaing dengan bank konvensional yang lebih mampu secara teknologi dan juga secara modal. Yang F ada standar global sebelum seragam. Jadi setiap negara punya standar sendiri sehingga harmonisasi masih berjalan. Oke teman-teman, yang ke-8 ada peran teknologi dalam pembangunan perbankan syariah. Teknologi ini paling sangat penting. Jadi teknologi adalah pendorong utama transformasi industri. Yang pertama ada digital banking, pembukaan rekening syariah full online, mobile banking syariah dengan fitur komprehensif, dan B ada finance syariah,
free-to-free lending syariah. Jadi teman-teman, dompet digital syariah itu sangatlah penting. Yang pasti terutamanya di jaringan juga. Yang C ada blocking seperti transparansi pencatatan akad, smart contract untuk mudharabah dan musyarakah. Keamanan transaksi lebih kuat. Jadi ada big data atau AI, analisis risiko pembiayaan UMKM, deteksi fraud syariah, personalisasi layanan nasabah. Yang E ada sistem pembayaran syariah atau kris syariah. Jadi integrasi atau teknologi membuat perbankan syariah lebih efisiensi, cepat, dan aman. Oke teman-teman, itulah yang menjadi materi saya. Kesimpulan dari semua materi yang saya bahas tadi adalah pembangunan perbankan syariah membutuhkan kolaborasi banyak pihak, lembaga keuangan, regulator, lembaga pendidikan, industri teknologi, hingga mitra internasional. Keberhasilan industri ini ditentukan oleh kuatnya regulasi, kualitas sumber daya manusia, inovasi produk teknologi digital, dan serta ekosistem pendukung yang saling terkait. Jadi tantangan tetap ada, tetapi peluang berkembang semakin besar, sering meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan share bagi teman-teman lain. Bye-bye.